Kembali kita saksikan lanjutan race Liga 1 Marlboro Indonesia pemirsa. Dan hari ini kita akan melihat aksi-aksi tim balap kelereng di race ketiga. Di race ketiga ini pastinya akan terjadi aksi saling-salib yang seru, karena tim-tim yang telat panas akan mulai menunjukkan kemampuan mereka, sementara tim-tim yang berada di papan atas klasemen pastinya bertekad untuk bertahan di peringkat atas. Dan kita lihat tim-tim yang berada di klasemen saat ini pemirsa, ternyata tim yang baru saja promosi di musim ini sedang memuncaki klasemen, yakni Persis Solo, Laskar Samber Nyawa. Di belakangnya dengan jarak 3 poin saja, yaitu Persipura Jayapura dan Persebaya Surabaya di peringkat 3. Sementara sang juara bertahan kita, Persija Jakarta, sang macan Kemayoran, mengawali musim dengan sangat buruk sekali, berada di zona degradasi dengan mengumpulkan 5 poin dari 50 poin yang tersedia. Namun saat buruk tidak menjamin akhir yang tragis pemirsa. Bisa saja di akhir race nanti Persija Jakarta akan keluar sebagai juara di musim ini. Saya Eka Sujatmoko akan menemani Anda pemirsa hingga kita mengetahui juara Liga 1 musim 2022 ini. Dan satu grid sudah muncul. Persis Solo yang menang di race sebelumnya akan mengandalkan sang kapten untuk menjaga keunggulannya hingga waktu penuh. Belakangnya Persebaya Surabaya menurunkan pemain asing mereka, yakni A. Sesai. Persipura juga menurunkan pemain bertipe bertahan dalam diri Maki. Sementara pemain bertipe menyerang yang turun di race ini pemirsa adalah dari tim-tim seperti Bali United, PSMS Medan, PSS Sleman, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh dan stadion urutan terakhir. Dan inilah penampilan sirkuit milik PSM Makassar, sirkuit yang dimanfaatkan oleh tim Juku Eja agar bisa meraih poin penuh di hadapan pendukung mereka sendiri. Tentu saja PSM Makassar sudah paham seluk-beluk sirkuitnya sendiri, dan ini jadi keuntungan besar bagi mereka tentu saja pemirsa. Dan para supporter tampaknya sudah tidak sabar ingin menyaksikan race ketiga ini pemirsa. Teriakan mereka sudah terdengar sedari tadi. Bentangan spanduk juga sudah dipasang di seluruh sudut tribun sirkuit. Dan segera akan kita saksikan race hari ini. Terlihat para tim-tim balap kelereng sudah mulai mempersiapkan diri mereka di garis start pemirsa. Dan ofisial sudah menyalakan lampu start dan race ketiga Liga 1 melaju. Dan derby Jatim langsung terjadi pemirsa. Duel big match antara Arema dan Persebaya Surabaya tersaji selepas start. Dan tampaknya Persebaya Surabaya lebih cepat dari pemain Arema Malang. Bahkan pemain Arema Malang itu sudah kehilangan posisi duanya. Dan menuju sektor akhir pemirsa, di 3 tikungan ini cukup rawan perebutan posisi, tapi Persebaya mampu melewatinya dengan baik. Meskipun PSIS Semarang masih mengejar dan mendekat di belakang saat ini. PSIS Semarang masih mengejar di belakang pemirsa, dan semakin dekat kini. Oh, disalip Persebaya Surabaya. Corner yang buruk di tikungan akhir membuatnya kehilangan keunggulan di lap pertama tadi. Ke-12 tampaknya memberikan tambahan kecepatan yang signifikan bagi tim-tim balap kelereng, karena di sana mereka bisa bermanuver dengan baik. Dan tampaknya Persebaya Surabaya ingin segera kembali ke posisi pertama lagi, namun terlalu berambisi pemirsa, membuatnya kehilangan posisinya. Kini ada serangan, tapi bisa bertahan PSIS Semarang. Tapi Persela akan cut inside, ternyata gagal taktiknya itu pemirsa. Ini PSMS Medan akan menyerang, semakin memepet di sana pemainnya, membayang-bayang, terkena marking telak. Sangat luar biasa pertahanan PSIS Semarang pemirsa. Beberapa kali diserang namun selalu mampu bertahan di lap 2 tadi. Ini awal yang baik bagi PSIS Semarang. Dan kini di lap 3 Madura United yang menguji pertahanan kokoh tim PSIS Semarang. Oh, gelombang serangan datang, bahaya kini. Oh, ternyata PSIS Semarang disalip setelah pemainnya tidak mampu menahan gelombang serangan yang begitu besar pemirsa. Dan ternyata yang memimpin saat ini adalah Bonus Samarinda. Di belakangnya ada Arema Malang. Dan harus hati-hati di sini di sektor akhir ini pemirsa, karena sering terjadi benturan di sini. Dan ternyata Arema Malang lah yang merosot posisinya. Tapi bukan berarti tekanan bagi Borneo hilang. Kini sangat kritis posisinya pemirsa, dan lagi-lagi ada yang terkena marking telak tadi karena tajamnya tikungan akhir pemirsa. Borneo Samarinda cukup kuat pertahanannya di sektor akhir tadi, tapi apakah di sektor ini kuat juga? Ternyata sangat lemah pertahanannya. Beberapa tim berhasil menyalipnya tadi, tapi beruntung bisa berada di posisi 2. Tapi posisi 2-nya hilang, posisi 3 Borneo juga terancam di sana. Oh, kini Maung Bandung akan menyerang. Cornernya mulai dari Maung Bandung dan juga mampu menghindari intercept dari Madura United tadi. Tapi tekniknya sama bisa saja jadi bumerang bagi Maung Bandung di sini. Dan kita lihat benar saja yang saya katakan pemirsa, teknik intercept atau memotong itu bisa dihindari oleh pemain Bayangkara. Oh, pemain Bayangkara sepertinya sudah disalip. Dan benar ternyata Bayangkara sudah disalip. Tampaknya The Guardian kesulitan masuk conveyor tadi dan sangat jauh merosot posisinya pemirsa, merosot ke posisi 13. Dan kita lihat jarak PSIS Semarang dengan tim-tim di belakangnya kembali dekat. Ini akan menjadi ancaman tentu saja.
Dan Persela berusaha mengecoh di sana. Oh, tembus lagi-lagi pertahanan PSS Semarang. Timing yang buruk untuk melakukan marking tadi. Dan saat ini Maung Bandung ternyata di posisi 3 saat ini. Dua tim sudah menyalipnya di T10. Bahkan kembali tim Pangeran Biru disalip lagi. Kesalahan yang fatal dilakukan. Persela disalip pemirsa. Dan kembali disalip oleh Arema Malang juga. Oh, terjadi insiden keluar lintasan. Dan yang mengalaminya adalah Persiraja Banda Aceh di lap 6. Dan derby Jatim kembali terjadi pemirsa. Dan lagi-lagi Arema Malang kalah kecepatan. Cukup sulit pemain Singoedan itu mengejar pemain baju hijau. Malah pemainnya yang dikejar PSS Semarang kini. Tapi itu dimanfaatkan pemirsa untuk mengejar Persibaya kini. Oh, berhasil menyalip Arema Malang dengan memanfaatkan asis dari PSS Semarang tadi. Dan Singoedan berusaha menjauh kini, tapi baju hijau tidak membiarkan itu terjadi dan akan menyerang tampaknya, memarking Arema. Hasil lagi dari PSIS memberikan hasil pada Persibaya sehingga kembali memimpin lagi baju hijau pemirsa. Dan ketiganya di sprint, Arema menang kecepatan kali ini dan juga menang adu body lawan pemain baju hijau pemirsa. Sangat luar biasa Arema Malang mampu melakukan evaluasi dengan cepat dan real time sehingga mampu mengalahkan rival abadinya tadi. Tapi ancaman dari Persibaya kembali datang, akan balas dendam tampaknya. Oh, boleh akan Katinsa, tapi gagal serangan peserta etap itu. Bahkan Arema diuntungkan dari serangan. Oh, tidak beruntung ternyata Arema Malang. Cornernya buruk dimanfaatkan dengan baik sekali Arema Malang. Serangan baliknya sukses merebut pimpinan balapan. Dan lagi-lagi Persibaya kedua pemirsa mengancam posisi Arema. Dan kita lihat apakah Persibaya Surabaya mampu balas dendam terhadap pemain Arema Malang di lap ini. Dan di T3 kesempatan menyalip. Oh, malah Persibaya terkena hantaman. Kini jaraknya sangat jauh dengan Arema Malang pemirsa. Arema sendiri saja di sana, tapi tetap harus hati-hati karena sang rival tidak berhenti mengejar. Dan kini semakin dekat, akan menyerang. Semakin dekat kini dan berhasil kali ini Persibaya memimpin. Celah pertahanan Arema terbuka dan itu dimanfaatkan oleh Persibaya. Dan kini pertahanan baju hijau sedang diserang. Dan kali ini cukup kokoh pertahanannya, membuat pemain Arema yang mengejarnya kehilangan kecepatan. Bahkan juga kehilangan posisi duanya di tikungan akhir tadi. Persibaya Surabaya cukup membuka penampilannya di setengah putaran ini, bahkan mampu mengalahkan rival abadinya berduel di baris depan. Dan kini tim asal Jawa Timur lainnya di posisi 2 dan 3 juga mengejar Persibaya Surabaya. Tim 4 dan tim 5 harus diwaspadai di sana Persibaya. Kecepatan musuh bisa saja bertambah drastis karena dorongan dari tim lain dan tidak ada yang melesat pemirsa. Tapi Persela masih mengejar di belakang, bahkan semakin dekat kini memepet. Tapi sayang sekali terkena hantaman Persibaya Surabaya, membuat pemain Laskar Joko Tingkir semakin jauh jaraknya. Oh, kembali mendekat, PSS menyerang, bisakah bertahan? Tidak mampu bertahan Persibaya tampaknya. Persela memimpin balapan di lap ini. Dan hanya tersisa 5 lap lagi pemirsa. Oh, Persibaya ternyata kembali memimpin. Tampaknya pemainnya menang adu sprint saat keluar dari conveyor. Tapi bisakah menang di sektor kedua? Di sektor ini kecepatan dan cornering adalah kunci untuk bertahan. Oh, melebar Persibaya Surabaya tidak mampu menutup ruang menyerang Persela tadi. Dan tampaknya posisi keduanya juga terancam. Tapi ancaman itu bisa dimanfaatkan untuk menyerang Persela Lamongan. Kini tekanan beralih ke Laskar Joko Tingkir pemirsa. Ada banyak tim yang manjur saat ini. Harus bisa menjaga jarak ini saat masuk conveyor Persela, agar saat keluar dari conveyor bisa berkurang tekanan yang didapat di lap selanjutnya. Tapi jaraknya dengan PSS Sleman hanya 2 baris saja ternyata. Dan kita lihat apakah penampilan Persela di race 1 bisa terulang lagi di race ini dan berhasil meraih hasil yang memuaskan lagi. Tapi PSS Sleman yang mengawali musim dengan buruk sedang ngotot mengejar dan sampai pimpinan klasemen juga mengejar di sana. Tapi PSS Sleman tidak membiarkannya lewat. Tim-tim lain juga terlihat menyerang, tapi pemain Persela Lamongan terlihat tenang di depan dan tetan cornering yang mulus membuatnya tetap menjaga jarak. Tapi bisakah Persela selama sampai ke conveyor? Karena di sana titik aman pemirsa, titik di mana para pemain mengurangi intensitas race. Dan masih aman jarak Persela Lamongan. Oh, sangat keras benturan dari Persela. Posisinya semakin terancam. Ada yang mendekat, tapi untung saja sudah masuk conveyor Persela Lamongan kini. Tersisa 3 lap lagi dan Persela Lamongan sang kuda hitam memimpin. Ada Persis Solo cepat di sana, corneringnya sangat mulus, mengejar kini, tapi bisa bertahan Persela Lamongan pemirsa. Oh, akan mengejar Persis Solo, berhasil memimpin dan sekaligus menghantam mundur Persela Lamongan. Kini yang menggantikannya di posisi 2 adalah Persebaya Surabaya dengan Maung Bandung di belakangnya mengancam dan mendapatkan asis Persebaya pemirsa. Cepat sekali mengejar Persis Solo. 3 tikungan terakhir akan menjadi momentum bagi Persebaya untuk menyalip, apalagi di tikungan akhir nanti. Tikungannya sangat tajam di sana. Dan inilah tikungan itu. Oh, benar saja pemirsa, Persis Solo hancur lebur di tikungan akhir karena terlalu memantul di tikungan tadi. Oh, bersisian siapakah yang memimpin kini? Dan ternyata Maung Bandung pemirsa. Dan Persebaya masih di posisi 2. Ini kali pertama Maung Bandung memimpin di race ini. Tapi pemainnya yang turun tentu sudah berpengalaman, meskipun ada banyak tekanan yang datang saat ini. Oh, di sana gelombang serangan datang, tapi hanya satu tim yang menyalip. Maung Bandung berusaha mengejar, PSS Sleman berusaha bertahan. Semakin intens persaingan, keduanya dimenangkan oleh Maung Bandung dan hancur lebur PSS Sleman pemirsa. Posisinya merosot drastis dan kini Maung Bandung yang tertekan, tapi tekanan itu bisa diatasi dengan mudah dengan teknik markingnya dan cukup jauh jaraknya dengan tim-tim di belakangnya kini.
Tersisa 2 putaran pemirsa, dan sangat jauh Maung Bandung memimpin, tapi Persis Solo melesat cepat, harus pasang marking Maung Bandung pemirsa. Tidak sempat bertahan Maung Bandung, tapi ia sudah disalib oleh Persis Solo. Oh, kesalahan dilakukan Persis, ada banyak tim menyerang dan tidak mampu bertahan laskar Sambar Nyawa itu, dan kini Maung Bandung kembali menjauh dari kejaran para musuhnya pemirsa. Maung Bandung tentu harus belajar dari awal 18 tadi, harus sigap memasang markingnya kapan serangan datang, dan kini cukup sigap marking dari Maung Bandung, serangan Persebaya mampu dimentahkan. Bayangkara tadi menyerang pemirsa, dan kini wakil The Guardian itu di posisi kedua di conveyor. Dan kita sudah memasuki lap akhir. Bayangkara mengajar, PSM Makassar juga di belakang. Tampaknya intensitas semakin memanas di lap ini pemirsa. Dan mampukah Maung Bandung bertahan di lap akhir ini? Oh, Bayangkara lewat sisi sayap, lagi-lagi Maung Bandung membiarkan musuhnya lewat, tapi masih ada kesempatan untuk merebut kembali. Oh, kita lihat benar-benar dimanfaatkan waktu sedikit itu oleh Maung Bandung. Dan kini pemainnya unggul jauh, tim tuan rumah kedua pemirsa. Akhirnya PSM Makassar bersaing di depan. Ini detik-detik menegangkan bagi pendukung Maung Bandung. Sementara lagi finish pemirsa, PSM dan Bayangkara mengajar. Tikungan akhir, oh memaju dan disalib Maung Bandung. PSM Makassar berhasil menang di kandangnya sendiri. Sungguh hasil yang mengejutkan pemirsa. Hasil yang tak terduga terjadi lagi. Dan tentu saja hasil yang menyakitkan bagi pendukung Maung Bandung yang hampir saja melihat timnya menang. Padahal tinggal 1 tikungan lagi Maung Bandung akan menang. Tapi di tikungan akhir itu Maung Bandung melakukan kesalahan dan membiarkan PSM Makassar menyalipnya dan merebut kemenangan dari tangannya. Sungguh hasil yang mengejutkan bagi PSM Makassar pemirsa, tapi apresiasi harus diberikan kepada tim Juku Eja atas kemenangannya ini. Dan inilah hasil akhir di sirkuit Andi Matalata ini, di mana tim tuan rumah lah yang berhasil menang. Padahal PSM Makassar sangat jarang bersaing selama 15 putaran, tapi di 2 putaran terakhir ia mampu merengsek ke depan dan berhasil memimpin balapan dan sekaligus menang pemirsa. Di belakangnya ada Bayangkara dan Maung Bandung di posisi 3 pemirsa. Tentu saja hasil yang tidak membuat para pendukung mereka senang, karena tim Pangeran Biru itu hampir saja menang. Dan hanya 1 tim yang keluar lintasan di race ini, yakni Persiraja Banda Aceh. Dan inilah momen-momen menegangkan yang terjadi selama race berlangsung. Di sana PSIS Semarang sedang memimpin balapan, tapi di T3 Laskar Mahesa Jenar tidak mampu bertahan. Beberapa tim berhasil menyalip pemainnya itu pemirsa. Memang di tikungan ini cukup sulit untuk melakukan marking karena tipikal sirkuitnya yang cepat. Dan kembali kita diperlihatkan momen di mana PSIS Semarang direbut posisi pertamanya. Kali ini terjadi di T6 pemirsa. Di sana pemain PSIS tidak melakukan cornering dengan baik, sehingga celah yang ditinggalkan mampu dimanfaatkan oleh tim-tim di belakangnya. Sementara ini adalah momen saat Persiraja Banda Aceh keluar lintasan. Ini adalah insiden satu-satunya yang terjadi di race ini pemirsa. Dan kita lihat Laskar Rencong saat masuk conveyor. Ternyata penyebab insiden ini adalah adanya benturan dengan Bayangkara. Dan di race ini sering terjadi derby Jatim pemirsa antara Persebaya Surabaya dengan Arema Malang. Kita lihat di sana Sirwedan lah yang menang dengan menghindari marking baju hijau itu. Perebutan posisi pertama dengan cara menghindari marking kembali terjadi, dan kini yang melakukannya adalah pemain Persis Solo. Di sana Laskar Sambar Nyawa berhasil menghindari marking pemain PSS Sleman dan juga sekaligus melakukan marking terhadap tim Elang Jawa itu. Dan inilah momen lap akhir, momen menyakitkan bagi Maung Bandung pemirsa. Di sana pemainnya sedang memimpin saat masuk garis finish, tapi kesalahan yang dilakukan di tikungan akhir membuatnya disalip oleh tim tuan rumah dan juga Bayangkara. Kesalahan itu pun membuat PSM Makassar menang di kandangnya sendiri. Dan kita lihat klasemen sementara setelah race 3 ini usai. Bayangkara yang finish di posisi 2 ternyata mampu menggeser posisi Persis Solo dari puncak klasemen, tapi jaraknya hanya 5 poin saja pemirsa. Begitu juga dengan Persebaya Surabaya dan Persipura Jayapura juga berjarak 5 poin dari Bayangkara. Sementara PSM Makassar posisinya meroket ke posisi 6 setelah meraih 25 poin di race ini. Tentu dengan kemenangan ini moral skuad mereka akan bertambah untuk menatap laga ke depan. Sementara 2 tim yang masih minim poin adalah Bone Samarinda dan Persiraja Banda Aceh. Kedua tim ini memiliki 1 digit poin. Dan Marksman akhirnya bersuka cita di kandangnya sendiri pemirsa. Perayaan kemenangan ini tentu semakin manis karena berhasil dirayakan di rumah mereka sendiri, yakni sirkuit Andi Matalata. Dan sampai di sini saya menemani Anda pemirsa, menemani Anda menyaksikan laga seru dan menegangkan di race ketiga Liga 1 ini. Dan tak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk menekan tombol like, subscribe, dan share sebagai bentuk dukungan Anda kepada Marberan Indonesia. Tentu tanpa Federasi Balap Kelereng Indonesia ini, tontonan seru ini tidak akan ada. Saya Gap Sujatmoko undur diri pemirsa, dan sampai jumpa.